Shalom saudaraku semua. Kembali oleh kebaikan, kemurahan, kasih karunia Tuhan, kita dapat mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Walaupun lewat live streaming atau online, kiranya ibadah ini merupakan ibadah yang boleh berkenan kepada Tuhan. Ya, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum hormat
akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hanya sidang jemaat yang nyanyi. Engkau pribadi Allah yang begitu ajaib, yang begitu perkasa dalam karya kehidupan kami. Kalau kami ada pada saat ini, semua karena karya, karena kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kerjakanlah apa yang menurut Engkau yang terbaik buat kami, umat-Mu yang ada sekarang ini Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu. Sebab firman-Mu lah Tuhan, kekuatan dan pengharapan kami. Sebab tanpa firman-Mu, kami tidak sanggup melakukan apapun juga Tuhan. Sebab firman-Mu lah yang sudah berkarya, yang memulihkan, mengubahkan, menguduskan, bahkan akan terus menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Walaupun ibadah pagi hari ini lewat online, Engkau berkati ibadah kami. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu untuk menghancurkan pekerjaan daripada kuasa setan iblis yang selalu mengganggu ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau kuasa setan iblis, pergi dari kehidupan kami, dari ibadah dan pelayanan kami. Darah Yesus menghancurkannya. Terima kasih Tuhan Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami ini, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala puji syukur hormat hanya bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama istri dan keluarga, kami sampaikan salam bagi seluruh sidang Tuhan, imam-imam, dimanapun kalian berada sekarang ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita belajar mengucap syukur terima kasih. Sebab Tuhan punya rencana indah ke depan. Yang jelas kita harus belajar sebagai umat Tuhan, sebagai imam-imam, belajar untuk mengerti apa yang menjadi rencana kehendaknya dalam kehidupan kita ke depan. Supaya hidup kita ini hidup yang senantiasa dipimpin, berjalan, dan hidup oleh Roh Kudus. Haleluya. Mari saudaraku, kita akan mendengar ini firman dalam Mazmur 139. Ya. Kita semua buka Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, apa yang pernah
dan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan atas setiap kehidupan kita, termasuk ini pengalaman Daud, di mana Tuhan juga berkarya dalam hidupnya. Ya. Firman Tuhan berkata, kejadianku, kelahiranku, dahsyat dan ajaib. Kalau kita semua yang sedang beribadah ini mendengar ini firman Tuhan, dan kita mau berkata jujur, mengakui, maka firman Tuhan yang sedang kita dengar ini dan kita baca secara pribadi-pribadi sekarang ini sungguh merupakan perbuatan Tuhan yang begitu besar atas setiap kehidupan kita semua. Betapa tidak, dulu hidup kita ada di dalam suasana gelap. Perbuatan-perbuatan kita ada dalam gelap. Pikiran kita seringkali dikuasai oleh kekuatan yang gelap. Bahkan perjalanan hidup kita selalu menuju ke arah yang gelap. Belum apa yang kita kerjakan. Banyak kali apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan rencana firman. Jadi dengan kata lain, tidak ada sedikit pun yang baik yang ada pada kita. Tidak ada sedikit pun yang baik. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 19 bagian B dikatakan, tidak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan. Hanya Dia saja yang baik. Pernahkah terlintas sejenak saja ya, terlintas dalam pemikiran kita, andai kata Tuhan tidak pernah berkemurahan buat kita, Tuhan tidak pernah berbelas kasihan kepada kita sampai hari ini, apa jadinya keadaan hidup kita? Pernah kita memikirkan hal yang kelihatannya sepele, tetapi pengaruhnya besar perjalanan hidup kita ke depan? Kalau Tuhan tidak berkemurahan, tidak berbelas kasihan, apa jadinya hidup ini? Semua hanya ditandai dengan kesia-siaan. Andai kata ya, Dia menghukum kita pada waktu itu. Sebelum kita mengenal Dia, hidup kita belum seperti sekarang, sudah mengalami korban ketebusan. Tiap kali kita ibadah, firman menyucikan, memulihkan, membaharui hidup kita. Kalau waktu itu Ia menghukum kita, bagaimana hidup kita? Bagaimana? Bagaimana roh kita? Yang jelas kita pasti binasa. Tapi Daud menulis juga. Kita buka Mazmur 76. Mazmur 76 ayat 8 sampai ayat 9 bagian B, bagian A ya. Ayat 8 sampai ayat 9 bagian A dari Mazmur 76. Di sana dikatakan, dahsyat Engkau,
Salinan lain mengatakan ya, cetakan lama di sana tertulis, adapun keadaanmu sesungguhnya hebatlah adanya. Siapa gerangan dapat berdiri di hadapan hadiratmu apabila bernyala-nyala murkamu. Ayat 9. Maka dari langit engkau telah memperdengarkan keputusan hukum. Maka bumi pun takutlah serta berdiam dirinya. Dalam cetakan baru, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu. Bumi takut dan tertekun. Karena itu, sebagai umat Allah yang masih hidup sekarang ya, yang boleh kita mendapat kasih karunia Tuhan, kita boleh hidup, kita boleh beribadah, terlebih kita boleh melayani Dia. Mari, kalau saya berkata mari, ini merupakan satu undangan buat kita semua, baik imam maupun sidang Tuhan. Dan dengarkan baik-baik. Kita semua mulai saat ini, mulai pagi ini, kita mau belajar, terus belajar, dan akan senantiasa belajar untuk selalu menghargai, untuk selalu menghormati apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan karyakan, lakukan atas setiap kehidupan kita. Coba kita renungkan sejenak. Sudah berapa banyak karya Tuhan dalam hidup kita ini? Begitu nyata, begitu ajaib. Tetapi kenyataannya banyak kali kita nggak menghargai kebaikan dan kemurahan Tuhan. Banyak kali kita tidak menghormati. Kita selalu menurut apa maunya kita. Kita selalu menurut apa kata hati kita. Di sini kita mulai belajar. Tuhan begitu baik. Ia tidak langsung menghukum kita pada waktu kita melakukan hal yang salah. Seperti Daud berkata, hanya padamulah aku sudah berdosa. Ayo kita belajar menghargai kebaikan Tuhan. Belajar menghargai apa yang sudah Dia kerjakan. Kita masih ingat pada hari Jumat Agung, Ia hancur seluruh tubuhnya hanya untuk menyelamatkan kita. Siapa kita? Yang manusia tadinya tidak mendapat hak apa-apa. Dia bangkit untuk kita. Dia naik ke surga. Menyediakan semua di surga hanya untuk kita. Dan Ia akan kembali untuk menjemput kita. Itu sebabnya Ia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Dia tahu hidup kita di dunia ini semua
hanya karena belas kasihan Tuhan. Rasul Paulus menulis dalam Efesus pasal 2, ya. Dalam Efesus pasal yang kedua, ya, kita buka semua. Mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Di sini Rasul Paulus lewat suratannya ini mengingatkan kembali akan keadaan hidup kita dulu sebelum kita mengenal Kristus Yesus. Kita lihat ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12. Yang pertama, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Yang pertama, kita hidup tanpa Kristus. Kita harus ingat satu ini. Rasul Paulus menulis ini untuk mengingatkan kita kembali. Dulu kita hidup tanpa Kristus. Tanpa keselamatan yang kekal. Yang kedua, dikatakan lagi. Tidak termasuk kewargaan Israel. Itu bagian yang kedua. Tidak termasuk dalam daftar sebagai umat Israel rohani. Umat Allah sekarang ini. Kita tidak termasuk sebetulnya. Kalau kita ada sekarang, kita bisa beribadah. Kita boleh melayani. Kita boleh mendengar firman. Kita boleh mengagungkan dia lewat nyanyian pujian. Kita boleh menyembah. Semua karena kasih karunia Tuhan buat kita. Nah. Kita lihat lagi bagian yang ketiga. Tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ini menunjuk pada korban Kristus. Tidak mendapat bagian warisan dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ini menunjuk korbannya Kristus. Korbannya Kristus yang sudah menebus dosa manusia. Korbannya Kristus yang sanggup untuk memulihkan hidup manusia. Apapun keadaan kita, ia sanggup memulihkan. Korbannya Kristus yang menyelamatkan untuk membawa kita mencapai hidup yang kekal. Korban Kristus. Itu sebabnya Yesus pribadi berkata, kalau aku ditinggikan satu saat nanti, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Hanya lewat korbannya Kristus. Kita diselamatkan untuk menggapai, untuk mencapai hidup yang kekal yang Ia sediakan buat kita. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasal 14 dikatakan, aku akan pergi menyediakan tempat bagi. Tuhan begitu mengasihi kita semua. Dia tahu keadaan kita. Banyak kali dengan tingkah laku, tabiat, pemikiran, perasaan, apapun yang ada pada manusia, tidak ada yang baik.
Semua yang kita lakukan selalu menyakiti hati. Kita harus mengakui satu hal ini. Kalau kita baik hari ini, bukan karena kita, tapi karena Dia sudah berbuat baik buat kita. Kalau kita hidup sampai hari ini, bukan karena kita kuat, sehat, bukan. Tapi karena Dia yang memberi hidup itu kepada kita. Saudara, itu bagian yang ketiga. Kita lihat lagi bagian yang keempat. Di sana dikatakan, tanpa pengharapan. Tanpa pengharapan. Dulu hidup kita di luar Kristus, kita nggak punya pengharapan apa-apa. Pengharapan dalam hal apa? Pengharapan kita sekarang ini, ya, kita sekarang ini sebagai umat yang dikasihi, umat yang dikasihi, umat yang dipilih. Nah, kita lihat dalam Roma pasal yang kelima. Ayo kita lihat. Nah, supaya kita belajar menghargai, menghormati apa yang dikerjakan buat kita. Roma, suratan Roma pasal 5. Ayat 2. Ayat 1 sampai ayat 6. Ya. Temanya hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Perhatikan ayat yang kedua. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Ini bagian A, 4A. Kita beroleh jalan masuk. Lewat iman kita. Lewat percaya kita sekarang ini. Kepada kasih karunia daripada Dia. Kita lihat lagi. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri. Wah, ini bagian B. Kita boleh tetap berdiri dalam kasih karunia. Kita beroleh jalan masuk, kita tetap berdiri. Kita lihat bagian C. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita boleh bermegah dalam menerima kemuliaan Allah. Bahkan dikatakan lagi, bukan hanya itu saja. Bukan cuma kita bermegah, oh saya menerima, ada pengharapan menerima kemuliaan Allah. Dengar baik-baik. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kalau kita boleh menderita karena Dia, kita boleh bermegah. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Oh, pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu
yang ditentukan oleh Allah. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Bahkan Rasul Paulus menulis dalam Efesus pasal 1. Anda baca di rumah. Ya, Anda catat, Anda baca di rumah. Efesus pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 23. Di sana dikatakan, pengharapan untuk menjadi satu dalam anggota tubuh. Dan dia, Yesus, sebagai kepalanya. Nah, pengharapan itu kita boleh menyatu di dalam satu anggota tubuh yang sempurna. Dia kepalanya. Kalau dia kepala, kita tubuh. Dia yang memberi pengharapan. Dia yang memelihara. Bahkan Roma pasal 15 ayat 13 di sana katakan Allah sumbernya pengharapan. Dia sumbernya. Mari saudara, kalau dikatakan hidup kita dulu tanpa pengharapan, kita akui. Bahkan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 15, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus sendiri berfirman, di luar kasih karunia-Nya itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak punya pengharapan. Kita lemah. Kita tak berdaya. Mari saudara, kalau kita boleh mendapat pengharapan sekarang ini, ayo hargai itu. Hormati dia yang sudah melakukan banyak hal untuk kita. Kita kembali ke Efesus pasal yang kedua tadi. Ya. Di sana dikatakan lagi, tanpa Allah di dalam dunia. Dulu kita tidak memiliki pribadi Yesus. Hidup kita, ya begitulah. Kita menyembah pribadi yang gak jelas. Kita menyembah Tuhan yang tak jelas. Yang tidak sanggup untuk menolong kita. Sekarang kita memiliki pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang nyata. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang hebat. Yang bisa kita rasakan setiap saat, setiap hari. Saat kita menghadapi masalah, kita tak berdaya. Kita berseru. Ia mendengar dari surga. Ia datang menjawab. Ia datang untuk menolong kita. Begitu nyata pribadinya. Ayo. Kita belajar menghormati dia. Jangan seperti Rasul Paulus menulis dalam Galatia pasal 3 ayat 3. Kamu sudah mulai dengan perkara-perkara yang rohani. Mengapa sekarang kamu akhiri dengan perkara-perkara daging? Daging yang tidak menyelamatkan. Yang membuat kita banyak menderita sengsara. Di sana dikatakan bagian yang kelima ini. Tanpa Allah di dalam dunia. Allah yang bagaimana yang dimaksud di sini?
5a. Dalam suratan 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan ayat 16. Allah itu kasih adanya. Sekarang kita memiliki Allah yang penuh dengan kasih, sumbernya kasih. 5b. Dalam suratan 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 5. Allah itu terang. Kita hidup di dalam terang. Tidak di dalam yang gelap lagi. Kalau kita hidup yang gelap, kita meraba-raba. Hidup kita gak jelas. Mau kemana? Tapi sekarang terang. Kita tahu, oh ini yang baik. Oh ini rencana Tuhan. Oh ini jalannya. Dan kita ikuti. 5C. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Allah yang benar dan yang hidup. Oh luar biasa. Kita memiliki Allah yang benar dan yang hidup. Kalau dikatakan Allah yang benar dan hidup, berarti di luar dia ada Allah yang tidak benar dan nggak hidup. Itu dulu kita menyembah Allah yang tak benar dan yang mati. Sekarang oleh kasih karunia kita memiliki Allah yang benar, Allah yang hidup. Amin. Sekarang kita lihat lagi. Bagian D. Ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Allah yang esa. Allah itu cuma satu. Tuhan Yesus Kristus satu. Bukan 3, tapi 1. Dan kita lihat lagi. Bagian 5E. Kolose 1 ayat 16. Surat Kolose 1 ayat 16. Allah yang mencipta segala sesuatu. Oh luar biasa. Kita memiliki pribadi Allah yang mencipta. Di sorga, di bumi. Sekali ia berfirman, semuanya tercipta. Semuanya ada. Bagian 5F. Kolose 1 ayat 20 dan 23. Kolose pasal 1 ayat 20 sampai ayat 23. Anda baca di rumah semua, Anda catat, Anda perhatikan ya. Allah yang mendamaikan. Oh, seringkali kita sadar nggak sadar, kita mendukakan hatinya. Banyak kali kita menduka citakan hati Roh Kudus. Dia yang mendamaikan kita. Allah yang mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Sungguh luar biasa apa yang Ia kerjakan buat kita semuanya ini. Haleluya. Begitu besar. Begitu dahsyat. Begitu agung. Apa-apa yang sudah direncanakan. Yang sudah dikerjakan oleh pribadi Tuhan Yesus. Yang sudah bangkit dari antara orang mati. Yang hidup untuk kita. Yang hidup untuk kita. Dia sudah bangkit, dia hidup hanya untuk kita. Siapa kita? Yang dikasihi. Apa cuma dikasihi? Kita yang dipilih. Sebab Yesus pernah berkata, aku tahu siapa yang menjadi milikku. Kita ini miliknya. Ia mati dan ia bangkit hanya untuk kita yang menjadi miliknya. Amin. Sungguh luar biasa. Itu sebabnya kita lihat kembali. Ya, sedikit lagi sama mengakhiri. Daud menulis dalam Mazmur 139 tadi. Ya.
Dalam Mazmur 139 ayat 17, ayat 18. Ayat 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Dalam salinan lain, cetakan lama dikatakan, bagaimana indah bagiku segala kepikiranmu ya Allah. Bagaimana banyak sangat segala jumlahnya. Ayat 18. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, maksudnya berhenti menghitung kebaikan Tuhan ini, masih saja aku bersama-sama Engkau. Begitu luar biasa. Di sana dikatakan, apabila aku berhenti menghitungnya. Karena memang tidak ada satu manusia pun yang sanggup menghitung pasir itu. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup menghitung pasir. Ya, Tuhan berfirman kepada Abraham, keturunanmu banyaknya seperti pasir. Nggak terhitung. Rancangan rencana Tuhan atas kehidupan umat yang dikasihinya segini. Banyaknya seperti pasir. Sampai-sampai Daud berkata, apabila aku berhenti untuk menghitung, memang tak sanggup lagi untuk menghitung. Kita dengarkan lanjutan ini firman. Di sini bukti dahsyatnya, ajaibnya Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Di sana dikatakan, masih saja aku bersama-sama Engkau. Tuhan selalu ada, dekat, bersekutu, hidup dengan kita. Kita ada bersama dengan Dia selalu. Kalau kita lihat waktu kebangkitannya, bukan murid-murid yang mencari Yesus yang sudah bangkit. Bukan umat Allah yang datang mencari Yesus. Yesus sendiri yang datang mencari, menyatakan dirinya kepada Maria. Dia panggil Maria, Maria kenal dia. Kepada dua orang Emmaus, lewat perjamuan suci, mereka kenal dia. Kepada 11 murid, dia datang membawa salam. Damai sejahtera bagi kamu. Mereka kaget. Mereka mengira melihat hantu. Yesus berkata, lihat tanganku, lihat kakiku. Ayo, jamalah aku, rabah. Aku ini punya daging yang bisa diraba. Nanti Anda baca Ibrani pasal 1 ayat 1. Firman ini dapat diraba. Lihatlah, itu setan, hantu. Nggak punya daging, nggak punya tulang, nggak bisa diraba. Mari saudara, sungguh luar biasa Tuhan itu. Waktu Tuhan berikan ini firman, saya melihat
apapun keadaan kita sekarang ini, semua serba takut. Takut terkena virus corona, takut keluar, takut ibadah, takut ini, takut itu. Dengar ini firman. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sungguh luar biasa. Kita lihat ayat terakhir. Ya. Kita lihat sebelahnya. Mazmur 138. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baik-Mu yang kudus. Dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu. Dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Kalau kita menyebut namanya. Namanya melakukan melebihi segala sesuatu. Janjinya juga melebihi segala sesuatu. Perhatikan ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Amin. Amin. Pada hari aku berseru. Mungkin kita menghadapi banyak hal. Ketakutan, kekhawatiran. Banyak. Engkau pun menjawab aku. Perhatikan. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Wow, Tuhan memberi kita kekuatan. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan itu. Yesus maha besar, maha dahsyat, dan agunglah Dia untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu. Ingatkan daku. Hatiku meluat bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan. Hatiku meluat bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkanku selalu ya Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku
akan kasih-Mu. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Haleluya. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkan ku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Kita nyanyikan baik yang kedua. Bila ku pikirkan, pikirkan, sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima korban-Mu yang mulia. Untuk diriku yang hina, Kau korban jiwa. Ingatkanku kasih-Mu Tuhan. Mari saudara katakan, ingatkan kembali. Haleluya, haleluya. Akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Ingatkan kembali. Mari kita angkatkan tangan kita, saudaraku sekalian. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu, ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Hanya para wanita saja. Ingatkan kembali. Haleluya, haleluya. Ingatkan kami kembali, Tuhan. Begitu banyak apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami ini. Daud berkata, tidak terhitung banyaknya, seperti banyaknya pasir. Begitu ajaib Engkau. Sekali lagi, betapa dahsyatnya Engkau. Apa yang Engkau rancangkan, apa yang Engkau rencanakan untuk kami, umat-Mu yang Engkau kasihi, umat yang menjadi milik-Mu sendiri. Engkau sudah menyatakan ini firman untuk mengingatkan kami kembali, supaya kami sadar. Banyak kali kami mulai kurang menghargai apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan.
Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Hamba hanya berdoa, kiranya firman-Mu ini, setiap telinga yang mendengar, Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang berkarya, supaya kita kembali kepada kasih-Nya yang kekal ini. Dia tidak ingin seorang pun binasa, tapi hatinya rindu kita semua diselamatkan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan hidup kami sekeluarga, juga bersama seluruh sidang Tuhan, bersama keluarga-keluarga, dimanapun umat-Mu berada, di Pontianak, sekitarnya, di Siantan, di Purun, di Segedong, dimanapun umat-Mu ada sekarang ini, yang mendengar ini firman, Tuhan jamah hati kami semuanya. Kerja lebih lanjut, supaya kami semua bersatu. Kami bangkit, kami bangun kerohanian kami ini, untuk menanti kedatangan-Mu kali yang kedua yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan. Nyatakan lebih lanjut firman yang akan Engkau nyatakan kepada kami. Sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok ke depan. Tapi firman-Mu senantiasa mengingatkan kami, supaya kami selalu mempersiapkan hidup kami ini. Dulu kami jauh dari Engkau, tapi sekarang kami adalah milik-Mu Tuhan. Milik yang Engkau kasihi, yang Engkau lukis dalam telapak tangan kanan-Mu, yang Engkau meteraikan di atas gunung batu karang yang kokoh. Kami terpelihara karena Engkau sendiri lewat kuasa kebangkitan-Mu, Engkau datang, dan Engkau yang memberi pengharapan, dan Engkau sendiri yang memelihara kami. Dengan kondisi dunia sekarang ini, Tuhan, kami ada dalam tangan-Mu. Kerjalah menurut apa Engkau yang terbaik. Kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh kawanan domba, sidang Tuhan, imam-imam, ke dalam tangan-Mu. Beri senantiasa kekuatan, kesehatan, pengharapan, kemampuan, penyertaan, pemeliharaan-Mu. Dan Engkau sendiri yang menyediakan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami, dalam nikah keluarga. Berkati umat-Mu, berkati nikah-nikah anak-anak kami semua, berkatilah umat-Mu. Pekerjaan usaha apapun yang mereka kerjakan, berkati ibadah umat-Mu, dan berkati imam-imam dalam tabisan pelayanannya yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan berita firman ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang akan berkarya lebih lanjut. Terima kasih Bapa, terima kasih. Puji syukur hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang empunya firman yang hidup ini, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku sekalian. Bagi Anda sidang Tuhan yang ingin memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, ya, memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, saudara bisa mentransfer persembahan Anda lewat rekening BCA atas nama bendara kita, Saudari Lina dan
Vivi Merina. Lina dan Vivi Merina. Ya, dengan nomor 1710991860. Ya, ini persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Dia senantiasa memberi yang terbaik buat kita. Juga bagi saudara-saudara yang mau mengembalikan milik Tuhan 1/10. Saudara juga bisa mentransfer ya lewat BCA atas nama David Hanani. Nomor 1710425651. Ya. Tuhan Yesus sendiri memberkati apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Mari saudara, kita senantiasa berdiam diri di rumah, mempelajari firman. Biarlah kita melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dan kita selalu ada. Kita berdoa suatu saat kita akan berhimpun kembali. Nama Tuhan dipermuliakan. Selamat siang saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.